Kondisi pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Hal inilah yang membuat kita sebagai masyarakat awam harus lebih waspada dan juga memahami sebenarnya bagaimana sih kondisi tubuh kita. Dan sebenarnya banyak masyarakat juga yang mensalahartikan ketika ada gejala yang berhubungan dengan pernafasan ataupun paru-paru dianggap sebagai gejala COVID-19. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar lebih banyak mengenai kegawatan dan juga keganasan paru dalam program Healthy Lifestyle. Let's be happy and healthy people. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tema kegawatan pada keganasan paru bersama dengan dua narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Ungki Agus Setiawan, SPPK FAPSR. Beliau selaku spesialis paru dan konsultan RSSA dan juga dosen FKUB, bersama dengan Dr. Lucky Togihon Hardianto selaku dokter dan juga PPDS Pulmonologi Respirasi FKUB RSSA. Kita sapa terlebih dahulu. Halo dokter, bagaimana kabarnya Dr. Ungki dan Dr. Lucky? Alhamdulillah sehat Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik dok, sesuai dengan tema hari ini juga nampaknya masih anget-angetnya dengan COVID-19 seperti itu. Jadi banyak masyarakat dan tentunya khususnya adalah pemirsa UBTV untuk bisa lebih memahami terkait kegawatan dan keganasan paru ini sebenarnya bagaimana. Nah, pada segmen satu ini kita mau spesifik membahas mengenai batuk darah. Mungkin saya ke Dokter Ungki dulu. Dok, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan batuk darah? Bedanya apa sih sama kita yang batuk biasa seperti itu? Ya Mbak, batuk darah itu istilah umum, tapi kalau kedokteran itu hemoptysis, yaitu mengeluarkan darah dari saluran pernapasan, dari saluran atas ataupun terutama saluran bawah dan parenkim paru. Yang penyebabnya paling banyak memang infeksi kalau di Indonesia, yaitu TBC, kemudian bronkiektasis dan juga pneumonia, serta ada beberapa jamur. Tapi kanker paru itu juga penyumbang yang cukup banyak untuk batuk darah, dan perlu kita waspadai bahwa batuk darah ini salah satu kondisi kegawatan di bidang respirasi yang harus kita waspadai, karena bisa aja pasien bisa gagal nafas atau bahkan kondisi shock dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih dokter. Kemudian saya menuju ke Dokter Lucky. Dok, tadi menyambung yang disampaikan Dokter Ungki terkait ada tanda kegawatan. Nah, ini apa saja sih sebenarnya yang dialami oleh pasien yang mengalami batuk darah? Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kalau dibilang kegawatan kan berarti yang bisa mengancam nyawa atau mengancam jiwa pasien, ya intinya ke sana. Nah, sebenarnya banyak klasifikasi yang kami gunakan di intern kami bagian paru ataupun mungkin teman-teman sejawat kami yang lain. Tapi biasanya kami mengklasifikasikan kalau misalkan dalam 1 kali 24 jam jumlah batuk darahnya itu kurang lebih 600 cc. Biasanya kami untuk memudahkan kami tanya pasiennya, Bu, Pak, nih batuknya sekali batuk darah nih sampai 24 jam, kalau dihitung-hitung kira-kira seberapa banyak? 1 gelas aqua atau 2 gelas aqua atau 1 mangkok bakso besar. Nah, kalau sampai sebanyak itu merupakan kegawatan. Kenapa? Ya tadi bisa mengancam jiwa, karena pasti akan ada pengaruh tanda-tanda vitalnya jadi bermasalah, atau kita sebutnya hemodinamiknya bermasalah. Kemudian juga bisa mengakibatkan yang kita takutkan nanti dia terjadi penggumpalan atau kami sebutnya sufokasi. Kenapa kalau jadi bahaya kalau penggumpalan? Bayangin aja, ini saluran udara paru kita terus gumpal, jadi nutup, udaranya nggak masuk. Kasarnya oksigennya nggak masuk, jadi jalan nafasnya ketutup total. Jadi pasien yang ada nanti jadi sesak nafas, jadi tidak bisa bernafas dengan maksimal. Itu semua kegawatan kalau karena batuk darahnya, Mbak. Dok, menyambung yang tadi dokter bilang kan memang rongga pernafasan kita kecil. Nah, apakah tuh ketika batuk darah hanya darah yang keluar atau ada lendir seperti orang batuk biasa gitu, Dok? Ya, mungkin saya dulu yang coba menjawab ya, nanti dilengkapi oleh Dr. Ungki.
Iya, jadi memang benar. Secara normalnya kan memang kita juga di saluran udara paru kita itu sudah ada mekanismenya ya. Kalau misalkan ada benda asing, ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, ya ada silia yang kerjanya seperti sapu. Kemudian nanti ada rangsang batuk, segala sesuatunya yang bisa mengeluarkan yang tidak diperlukan. Nah, kalau nanti ada batuk darahnya juga karena berbagai masalah yang tadi, baik dari infeksi atau non infeksi yang karena kanker paru, jadi nanti terus atau lendir yang menggumpal semakin mengentalkan. Kemudian kalau darah kan nanti bisa membeku, ada clotting istilahnya ya, pembekuan. Jadi itu yang nyebabin jadi ketutup. Jadi karena lendirnya juga ya bisa bercampur, itu juga bisa Mbak, sama saja. Mungkin Dokter Ungki ada tambahan, Dok? Baik, silakan Dokter Ungki. Mbak, memang kalau di perdarahan di saluran nafas bagian bawah atau di paru, kita kan untuk melihat ya Mbak ya, beda perdarahan kalau di luar yang kita bisa tekan, kita tangani, dan juga kita lihat berapa banyak. Kalau di paru kita nggak bisa melihat, hanya kita bisa ada alat bantu yang disebut bronkoskopi, yang kita masukkan alat seperti kamera masuk ke dalam, dan kita bisa melihat sumber perdarahannya di mana, kemudian seberapa banyak. Kemudian apakah di situ ada gumpalan dan sebagainya yang bisa kita ambil dan kita terapi di situ untuk perdarahannya. Jadi untuk sekret atau mukus dan juga jaringan yang rusak dan sebagainya bisa aja bercampur di situ, yang juga akan mempermudah terjadinya suatu infeksi. Dan ini paling banyak kondisi seperti ini salah satunya adalah kanker paru. Jadi dua penyakit itu kadang-kadang bersamaan kayak gitu. Baik, kemudian penanganannya bagaimana Dok ketika pasien sudah mengalami batuk darah? Dokter Untuk penanganannya pasti yang pertama adalah kegawatannya kita atasi dulu. Salah satunya adalah tadi sumbatan saluran napasnya. Jadi kita amankan dulu saluran napasnya supaya dia paten atau tidak ada sumbatan. Ya, kemudian nanti pada pasien batuk darah ya kita tangani sumber perdarahannya yang di paru itu dengan obat-obatan, dan juga kalau perlu kita lakukan intervensi yaitu alat masuk seperti bronkoskopi tadi, kita lakukan pembersihan dan juga di situ kita masukkan obat secara topikal dan juga ada proses penekanan di situ. Kemudian kalau ada kondisi shock, karena kan darah banyak yang keluar tuh Mbak, jadi pasien pasti kekurangan darah yang kita tangani shocknya. Selain kita mengobati penyakit utamanya, baik itu kanker paru ataukah infeksi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Dokter Ungki dan juga Dokter Luki. Kita masih akan berbincang dengan tema kegawatan pada keganasan paru, tapi di segmen berikutnya jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle dengan tema kegawatan pada keganasan paru. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai batuk darah. Nah, pada segmen kedua kali ini kita akan membahas mengenai efusi pleura. Apakah itu? Nah, kita langsung aja berbincang dengan Dokter Luki. Dokter, apa ya yang dimaksud dengan efusi pleura? Silakan. Terima kasih Mbak. Mungkin istilahnya ini ya, sulit ya untuk orang awam atau untuk masyarakat ya. Jadi sebenarnya begini, efusi pleura itu intinya artinya adalah efusi sendiri itu kan dia adanya penambahan cairan Mbak. Jadi ada tumpukan cairan. Terus pleura itu secara gamblangnya ya untuk masyarakat supaya mengerti,
kita itu organ paru-paru itu udah diciptakan Tuhan itu luar biasa. Saat mengembang mengempis itu supaya tidak terbentur kuat ya. Jadi ada selaputnya. Jadi ada rongga, ada rongganya di situ. Ada selaput kemudian ada rongga. Nah, rongga di situ itu ada isinya. Isinya itu cairan. Normalnya ada banyak yang bilang 20 sampai 25 cc, ada yang bilang maksimal 50 cc. Tujuannya apa? Simpelnya dia kayak pelumas. Jadi supaya kalau mengembang, mengempis, saat mengembang itu kebentur sama tulang rusuk itu nggak sakit. Istilah kasarnya gitu. Nah, efusi pleura itu cairan yang tadi itu yang harusnya cuma 20 sampai 25 cc itu bertambah banyak. Jadinya menekan si paru-paru. Jadi paru-paru harusnya kan besar nih segini, ketumpuk sama cairan. Jadinya paru-parunya tertekan. Akhirnya menimbulkan banyak gejala nanti di sana. Dan efusi pleura ini penyebabnya apa? Banyak. Tadi di awal kita sempat ngomong soal batuk darah, itu ada infeksi sama dan non infeksi. Non infeksinya ke cancer. Sama, efusi pleura itu bisa karena infeksi, bisa juga karena non infeksi. Non infeksinya bisa karena dari bisa di luar paru, bisa juga dari paru-paru. Kalau yang dari paru-paru apa? Contohnya kanker paru yang sekarang kita sedang bahas. Jadi kanker paru sendiri nanti akan bisa menyebabkan efusi pleura, penumpukan cairannya itu. Jadi kalau pabriknya si kankernya nggak kita tanganin, ya efusinya akan ada terus. Gitu. Simpelnya seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Lucky. Saya menuju ke Dokter Ungki. Dok, ini menyambung tadi yang disampaikan oleh Dokter Lucky terkait efusi pleura. Ini pasti masyarakat awam sebenarnya juga bingung. Penyebabnya apa ya? Kira-kira apa yang harus dihindari biar tidak mengalami penyakit ini? Silahkan Dokter Ungki. Ya, baik Mbak. Kalau orang awam efusi pleura itu kadang menganggap parunya terendam cairan, kayak gitu. Ya, penyebabnya tadi sudah sampaikan Dokter Lucky, ada yang infeksi, ada yang non infeksi. Non infeksi salah satu kanker paru. Kalau yang infeksi paling banyak itu TBC, walaupun ada penyakit-penyakit yang lain juga yang menyebabkan TBC. Nah, gejalanya yang perlu dipahami orang awam, biasanya kalau ada cairan itu pasien akan merasa sesek, nafasnya tidak terlalu bisa plong, bisa parunya membuka lebar kayak gitu karena juga ada penekanan. Selain itu juga ada gejala nyeri, batuk kayak gitu. Jadi kalau semakin cairan itu semakin banyak, gejalanya pasti akan semakin berat. Kayak gitu. Nah, di sini yang kadang-kadang pasien itu terlambat untuk datang, sehingga sudah datangnya sudah sangat banyak sekali kayak gitu, yang harus diwaspadai itu. Oke, baik Dok. Apakah ada faktor risiko lain yang bisa meningkatkan risiko efusi pleura tersebut? Dokter Ungki, silakan dilengkapi. Ya, faktor risikonya banyak Mbak. Mulai dari salah satunya adalah kalau penyebabnya kanker paru, ya faktor risiko kanker paru salah satunya adalah rokok. Kemudian pajanan zat-zat karsinogenik, dan juga mungkin ada faktor genetika. Tapi juga ada yang non infeksi, salah satunya adalah kelainan jantung. Itu bisa saja menyebabkan suatu efusi di pleura yang biasanya karena tekanan jantungnya tinggi sehingga dia tidak bisa memompa, cairan itu banyak menumpuk di situ istilahnya di kantong pleura tersebut. Hingga pada orang kelainan jantung bisa aja ada cairan di situ juga. Jadi kita faktor risiko itu banyak masing-masing disease, tapi kita akan mencari penyebab dari efusi pleura tersebut. Ya memang paling banyak di Indonesia adalah karena TBC, kalau yang infeksi, kalau yang non infeksi paling banyak adalah kanker paru dan juga kelainan jantung. Selain penyakit-penyakit sistemik yang lainnya, hipoalbumi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Dokter Ungki. Saya menuju ke Dokter Lucky. Dok, ketika pasien sudah terkena penyakit efusi pleura tersebut, pengobatannya bagaimana nih? Apakah ada diagnosa terlebih dahulu untuk tahu ini gimana pengobatannya? Silahkan Dok. Iya, sebenarnya tadi saya sudah mau menyambung dari Dokter Ungki. Jadi kenapa pentingnya tadi mulai dari pengertiannya, kemudian apa yang menyebabkan, seperti yang Dokter Ungki sampaikan kan ada banyak sekali. Jadi sebenarnya secara lagi-lagi secara logikanya ya, logika kasarnya supaya masyarakat juga mudah mengerti, intinya efusi ini kan tadi penumpukan cairan. Jadi kalau kita mau tangannya seperti apa? Ya simple, dari internal dan eksternalnya.
Kalau internalnya apa? Itu tadi yang nyebabin itu apa? Bisa karena kalau di paru ada infeksi dan non infeksinya. Di luar paru seperti tadi Dokter Ungki sampaikan, ada karena gangguan jantung. Ada sedikit lagi kalau gangguan jantung itu erat kaitannya sama ginjal. Jadi pasien-pasien yang mungkin menjalani HD, cuci darah, ada gangguan ginjal, terus pasien-pasien yang jantungnya bengkak besar, jantungnya bengkak, hipertensi sudah lama, bisa juga nanti jadi efusi pleura. Jadi penanganannya apa? Ya pabriknya kita tangani. Nah, kalau pada paru tadi sudah disebutkan, yang infeksi kan contoh paling banyak itu TB. Kalau yang non infeksi, contohnya pada diskusi kita kali ini kan kanker paru. Maka harus apa yang ditangani? Ya kalau TB kita kasih obat pengobatan TB sampai 6 bulan. Jangan sampai stop kalau pada TB yang masih sensitif ya sama obat, bukan yang kebal sama obat. Kalau kebal nanti ada waktunya lagi sendiri, nanti mungkin di luar diskusi kita. Kalau kanker paru, ya kankernya kita cari tahu dulu pabriknya apa. Pabrik kankernya itu yang nyebabin kanker A atau kanker. Jadi kanker paru kan ada banyak tipenya. Ada mungkin penyebab selnya sel besar, ada bukan sel kecil, kemudian sel kecil. Nanti kita cari tahu dulu pabriknya apa melalui rangkaian proses. Kalau sudah ketemu, kita tangani, salah satunya yakni kemoterapi. Nanti kemoterapinya dengan infus atau oral. Jadi pabriknya ditanganin dulu, pasti efusinya akan bisa berkurang sendirinya. Lalu yang kedua yang tadi dari eksternal. Jadi dari dalamnya kita cari tahu, dari luarnya kita bantu dengan kita evakuasi atau kita sedot. Jadi kita ambil cairannya. Tapi itu juga ada indikasinya, ada kontraindikasinya. Nah itu yang harus kita sampaikan juga ke keluarga pasien dan pasien terutama ya. Jadi supaya jangan takut. Siap. Aku saya nggak mau padahal efeknya bagus. Oke, siap. Jadi memang nggak bisa sembrono ya. Pasien juga harus konsultasi, didiagnosa, baru ditemukan pengobatan yang tepat. Luar biasa. Baik dokter, nanti kita masih akan melanjutkan membahas tema kegawatan pada kekerasan paru pada jenis paketnya lainnya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle, masih membahas mengenai kegawatan pada keganasan paru. Pada segmen kali ini kita akan membahas penyakit yang namanya Vena Cava Superior Syndrome. Apa ya ini kira-kira? Nampaknya saya juga bingung. Langsung saja kita ngobrol nih dengan Dokter Ungki. Dokter, ini apa ya ini maksud dengan Vena Cava Superior Syndrome? Ya Mbak, kalau VCSS Vena Cava Superior Syndrome pada orang awam pasti akan bingung. Aneh ya, bingung. Jadi sindrom itu kumpulan gejala, sedangkan Vena Cava Superior itu adanya suatu kumpulan gejala karena sumbatan aliran darah di Vena Cava Superior. Baik itu penyebabnya karena tumor, paling banyak adalah tumor paru, ya. Kemudian dia akan memberikan gejala yang bervariasi dari yang gejala ringan sampai gejala yang mengancam jiwa. Bahkan pasien itu datangnya sudah kondisi berat, salah satunya gejalanya adalah pasien kondisi sesak, lengannya bengkak, kemudian wajahnya bengkak, dadanya itu penuh pembuluh darah yang sangat prominent, menonjol-nonjol kayak gitu. Karena memang pembuluh darah yang harusnya itu lancar, harusnya tidak ada sumbatan atau penekanan, di situ ada penekanan dari tumor dari luar ataupun tumor itu masuk ke dalam sehingga menyumbat, sehingga alirannya tidak lancar, dan itu kondisi yang sangat gawat kalau umpamanya pasien kondisi stroke yang bisa mengancam jiwa, dan itu sering terjadi pada keganasan.
Walaupun kalau dulu ada sifilis dan sebagainya bisa saja menyebabkan suatu kerusakan pembuluh darah yang bisa menyebabkan kondisi seperti ini, tapi saat ini sudah jarang. Yang paling banyak adalah keganasan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ungki. Sekarang menuju ke Dokter Luki. Dok, ini kalau orang awam ngertinya apa ya kira-kira penyebabnya mereka akhirnya bisa terkena vena cava superior syndrome? Baik, sebenarnya tadi sudah disinggung nih oleh Dokter Ungki penyebabnya vena cava superior syndrome. Intinya si vena cava superiornya, pembuluh darah kita itu, salah satu pembuluh darah besarnya itu tersumbat. Nah, tersumbatnya itu bisa karena dari dalam, bisa dari luar. Kalau dari dalam, tadi Dokter Ungki udah bilang mungkin ada infeksi di sana. Bayangin kalau ada infeksi kan dia jadinya bengkak di dalam, jadinya alirannya itu tersumbat, atau ada trombus atau bekuan di dalam vena cavanya. Itu yang pertama. Nah, nomor 2 itu yang paling sering, sumbatannya dari luar. Yang penyebab sumbatan yakni ada tumor, ada massa, ada benjolan, baik di paru misalkan atau di mediastinum atau rongga dada yang dia neken. Jadi pembuluh darahnya itu kayak terjepit. Akhirnya aliran pembuluh darahnya nggak lancar. Nah, itu salah satu penyebab, dan lain hal yang tadi sempat Dokter Ungki juga sudah singgung. Intinya ke sana. Baik, kemudian cara mendiagnosanya gimana dok? Silahkan Dokter Luki. Diagnosanya, ya jadi gini, untuk mendiagnosa tentunya kan dari awal datang, tadi Dokter Ungki sudah sampaikan, pasien itu datang pasti karena sesaknya. Kenapa? Karena ada pertama, gangguan yang menyebabkan si VCSS ini saja sudah ada. Kedua, aliran darahnya saja sudah tersumbat, jadi nanti efek jauhnya pertukaran oksigen itu kan sudah berkurang, jadi pasti sesak. Lalu ada kasnya itu adalah pasien datang sininya bengkak, lehernya bengkak, bahkan bisa sampai ke kelopak mata sampai atas. Terus di dada sini kalau kita buka bajunya, dadanya itu ada kayak urat-urat ya, kalau orang awam masyarakat awam bilangnya ya. Jadi pembuluh darahnya itu kecil-kecil itu kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena tersumbat, nggak lancar. Jadi aliran darahnya itu yang kecil-kecil ke bendung. Biasanya kami nyebutnya itu frog face atau wajahnya seperti kodok. Jadi sininya besar sampai ke atas. Nah itu khasnya kalau VCSS. Apalagi kalau dia datang ada riwayatnya kanker paru. Nah, udah sudah jelas banget kita curiga ke sana. Dan tentunya ada pemeriksaan lanjutan. Tetap itu kan baru satu anamnesis, pemeriksaan fisiknya. Tetap harus ada kita CT scan dadanya atau minimal kita ronsen dahulu. Jadi nanti akan semakin menegakkan diagnosisnya kita mengenai VCSS. Baik, terima kasih Dokter Luki. Menuju Dokter Ungki. Dok, nah kemudian tata laksana atau mungkin pengobatannya dari vena cava superior syndrome sendiri ini bagaimana? Ya, kalau tata laksananya yang pertama kita lihat tingkat kegawatannya. Apakah mengancam jiwa atau tidak? Kemudian kalau dia mengancam jiwa, kita tata laksananya adalah dengan obat-obatan untuk menurunkan sumbatan tersebut, biasanya dengan steroid dan juga dengan obat-obat diuretik atau untuk mengeluarkan cairan yang cukup banyak. Yang paling penting adalah radioterapi. Jadi ada penyinaran di situ. Jadi nanti akan dengan sinar itu akan mengecilkan tumor yang menyumbat tersebut. Kemudian yang kedua, kalau umpamanya tidak ada kegawatan, nanti kita tunggu, kita assess, mencari penyebab dari sumbatan tersebut. Apakah suatu keganasan, misalnya apa, kemudian apakah suatu infeksi, tapi walaupun saat ini jarang, yang paling banyak adalah keganasan. Kalau memang suatu keganasan, nanti diterapi dari keganasan tersebut, lama-lama akan rilis kalau tumornya dia mengecil. Nah, memang kadang-kadang berulang kondisi seperti ini yang harus kita perhatikan. Jadi gejala bengkak dan sebagainya, tangannya bengkak, kadang kempes, kemudian nanti bengkak lagi. Jadi memang harus benar-benar dituntaskan untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian dengan kemajuan teknologi bisa aja dipasang stent. Jadi di dalamnya itu dipasang kayak ring kayak gitu sehingga dia bisa membuka pembuluh darahnya kayak gitu. Walaupun saat ini di Indonesia itu masih sangat jarang karena intervensi yang sangat invasif kayak gitu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ungki dan juga Dokter Luki atas penjelasannya luar biasa. Ini menjadi ilmu baru tentunya buat saya dan juga para pemirsa OBTV untuk bisa lebih aware terhadap kesehatannya, terutama dengan tema kita hari ini tentang kegawatan pada keganasan paru. Terima kasih banyak dokter, semoga kita bisa belajar banyak lagi di lain kesempatan di episode-episode berikutnya. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Kita masih akan berbincang lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.